Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman atau renungan di pagi yang indah ini, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan merenungkan berita firman Tuhan. Untuk itu buka hati kami, buka pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus rencanakan untuk kami lakukan melalui firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, buka hati kami, buka hati hamba, buka pikiran hamba, agar hamba mampu menyampaikan, menjabarkan berita firman Tuhan di pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian dan jemaat juga bisa mengikutinya di rumah. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja, dan kiranya damai sejahtera Allah menjaga, menyertai, dan memberkati jemaat sekalian dan juga ibu bapak yang melihat YouTube renungan di pagi yang indah ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberikan judul renungan di pagi hari ini adalah Yesus sanggup. Konteks pembacaan firman Tuhan di pagi indah ini menceritakan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Diceritakan di mana Tuhan Yesus dari kota ke kota, dan itu yang biasa kita baca di keempat Injil, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia keluar masuk untuk memberitakan firman Tuhan dan juga menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang perlu dilayani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada konteks pembacaan tersebut didampingi oleh murid-muridnya, dan juga yang menarik di situ hadir juga dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus beberapa perempuan, yaitu yang telah dipulihkan atau disembuhkan, dibebaskan dari berbagai pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Dan jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita sangkut pautkan dengan keadaan, situasi, kondisi saat ini di mana kita masih masuk dalam pandemi atau situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, kita melihat ada banyak kemerosotan di segala bidang kehidupan. Itu saudara-saudara dan ibu bapak sekalian dapat merasakannya. Kemerosotan yang terjadi di dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, dunia, pekerjaan, usaha, dan sebagainya, politik, bahkan kemerosotan di dalam kehidupan keluarga. Pergumulan-pergumulan itu muncul yang ada di sekitar kita. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ini juga berdampak bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Ada kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kita tidak lagi bersemangat, cenderung apatis dalam menjalani hidup ini.
Karena ada banyak, tadi saya sampaikan, ada banyak tekanan, ada banyak himpitan, atau psikis kita juga terbawa di dalamnya. Semangat kita semakin hari kelihatannya semakin menurun ya. Nah, itu berdampak juga di dalam kerohanian kita yang semakin kendor. Kerinduan untuk mencari Tuhan sekarang terlihat semakin berkurang. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang ingin saya tegaskan di pagi yang indah ini, sekalipun musim kehidupan di dunia ini berubah, kita harus mempunyai satu keyakinan dan kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, yang mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang ahli dalam membuat keajaiban-keajaiban, bukan saja dalam cerita-cerita yang kita baca di Perjanjian Lama, tidak, atau Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi keajaiban itu masih kita alami. Mujizat-mujizat Tuhan itu masih kita alami saat ini. Jadi, tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan bersama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan itu yang harus kita yakini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, janganlah arah pandangan kita hanya terfokus pada keadaan permasalahan kita. Tetapi fokus arah pandangan dan mata iman kita harus terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hidup kita adalah hidup percaya bukan karena melihat. Itu definisi iman. Yang sering kita baca di dalam Ibrani dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi percaya bukan karena kita melihat, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus yang menjaga. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Dan kita juga harus yakini bahwa setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Dan itu harus keyakinan iman di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Saya katakan tadi di awal bahwa tema kita adalah karena Tuhan Yesus sanggup. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat sesuai dengan tema yang saya jabarkan. Tuhan Yesus sanggup. Yaitu Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan itu yang saya sampaikan tadi, itu adalah iman percaya kita. Yang pertama, apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Tuhan Yesus hadir bagi semua orang. Semua orang rentan saat ini, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Saat ini semua orang rentan terhadap masalah. Tadi kayak saya sampaikan, karena ada kemerosotan dan sebagainya yang menyebabkan semangat, patah semangat, dan kehidupan kita yang menurun. Jadi semua orang rentan terhadap masalah. Potensi terkena badai pasti ada dalam situasi pandemi saat ini. Badai keuangan, pergumulan karena pekerjaan, bergumul kita karena keluarga, karena sakit penyakit yang banyak sekali muncul saat ini yang disebabkan karena apa? Karena pikiran-pikiran kita yang tidak sehat saat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat pertama yang akan saya baca? Di ayat pertama dikatakan di sini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini? Injil Kerajaan Allah adalah jawaban. Itu sebabnya Yesus memberitakan, keluar masuk dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang artinya di sini, mendekatlah pada firman
Allah. Injil kerajaan Allah disebarkan, Injil kerajaan Allah diberitakan oleh Yesus untuk orang-orang yang ada. Dia keluar masuk desa, keluar masuk kota, agar orang mendekat pada firman Allah. Di dalam firman Allah, di dalam Injil kerajaan Allah ada kekuatan. Di dalam Injil kerajaan Allah, di dalam firman Allah ada jawaban bagi saudara dan bagi saya. Firman Allah adalah pelita di dalam langkah kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita saat ini kita punya Google Map untuk mencari jalan. Ya, di dalam kehidupan hari lepas hari kita punya firman Allah, kita punya kerajaan Allah yang akan menunjukkan langkah kehidupan kita. Jadi, kita harus hidup di dalam firman Allah dan itu yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Jadi, kita harus hidup di dalam firman Allah dan kita harus menghidupi firman Allah tersebut. Kenapa? Paulus katakan Injil Allah atau Injil adalah kekuatan Allah yang ada untuk kehidupan kita semua. Jadi ini adalah salah satu kunci, jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Yesus Kristus hadir dan memberikan Injil kerajaan Allah bagi kita semua. Karena itu adalah jalan keluar, kembali kepada Injil kerajaan Allah, kembali kepada kekuatan Allah. Menghadapi kemerosotan kehidupan yang kita alami. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus hadir. Dia hadir, dia membawa Injil kerajaan Allah. Dia membawa kabar sukacita bagi saudara dan bagi saya. Jadi Tuhan Yesus hadir bagi semua orang. Untuk apa? Untuk mewartakan, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan karena Injil kerajaan Allah adalah kekuatan bagi saudara dan bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Ayat 2 disampaikan di situ. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi diceritakan di situ perempuan-perempuan itu mengikut Yesus, memberitakan, melayani. Kenapa? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan perempuan-perempuan yang ada. Maria Magdalena dan juga ada banyak perempuan-perempuan yang lain yang dipulihkan, yang disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit yang diderita. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Nyata dalam cerita Alkitab yang sering kita baca di dalam keempat Injil yang ada. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus dan kesaksian-kesaksian Tuhan Yesus. Menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan keadaan seseorang. Bahkan alam semesta takluk oleh Tuhan Yesus. Badai diredakan oleh Tuhan Yesus. Jadi pasti ada jalan keluar. Jadi saya ingatkan di pagi yang indah ini, jadi pasti ada jalan keluar bagi pergumulan saudara dan saya. Asal sungguh-sungguh mau percaya dan mau mempercayai. Dan ini kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup. Ini yang menjadi kunci. Selain kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti iman yang tadi saya sampaikan di awal, kita juga mempercayai. Kita mengimani di dalam hidup kita bahwa Yesus sanggup membebaskan pergumulan saudara dan saya. Jadi, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu dan menyelesaikan masalah saya. Jadi, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Asal benar-benar percaya dan mempercayai di dalam kehidupan hari lepas hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa sampaikan? Yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan seseorang. Jadi, yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan seseorang.
Saat ini mungkin kita sedang bermasalah dengan ekonomi. Saat ini mungkin kita bermasalah dengan keuangan. Bagaimana kita mencukupi, bagaimana keperluan keuangan, kehidupan keuangan yang harus terus berjalan. Dan kita bermasalah dengan itu. Atau kita bergumul dengan masalah keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan sebagainya. Atau kita bergumul saat ini dengan sakit penyakit yang kita hadapi. Kadang kita berpikir bahwa keadaan dan masalah kok tidak berubah ya. Tidak berubah menjadi baik, kok sepertinya malah seperti ini terus hari lepas hari. Ingat, saya ingatkan untuk jemaat di pagi yang indah ini. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Murid-murid dirubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Ya, latar belakang murid-murid apa? Seorang nelayan, penjala ikan, dirubah oleh Yesus menjadi penjala manusia. Yang ingin saya ingatkan di pagi yang indah ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana perempuan-perempuan dibaharui kehidupannya, dipulihkan dari sakit penyakit, dipulihkan hubungan kehidupan mereka, hubungan keluarga mereka dipulihkan. Saya yakin dan percaya kalau Anda baru bergumul masalah ekonomi, keuangan, hubungan keluarga, pasti Tuhan Yesus akan pulihkan dan Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus yakin dan kita percaya serta kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Pasti akan ada jalan keluar untuk saudara dan saya. Jadi ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Kita harus hidup di dalam firman dan kita menghidupi firman Tuhan. Itu kunci. Jadi kita harus hidup di dalam firman dan kita menghidupi firman Tuhan. Melakukan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Setelah kita menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak baik. Pasti hidup kita akan dipulihkan. Kenapa? Karena Yesus sanggup melakukan semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat di pagi yang indah ini. Dan akan saya lanjutkan dengan doa berkat. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, pagi yang indah ini kami bersyukur, bersukacita dan berterima kasih atas penyertaan tangan Tuhan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kami. Satu pekan sudah kami lewati, dan kami akan masuk dalam pekan yang baru, dan kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi yang indah ini. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi kekuatan, menjadi landasan di dalam kehidupan kami, karena kami punya Allah yang sangat luar biasa, Allah di dalam Tuhan Yesus. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami menyerahkan kami secara keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu, seluruh jemaat yang ada di Puri Bukit Depok. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam seluruh kegiatan aktivitas mereka hari lepas hari. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami, baik karena ekonomi, karena keuangan, masalah keluarga atau masalah sakit penyakit yang kami derita, dan kami menyerahkannya, dan kami punya satu keyakinan iman di dalam nama Tuhan Yesus bahwa semua akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan seluruh pergumulan permasalahan kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan iman percaya kami bahwa iman terpercaya kami harus terus terpancar di dalam Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini pun kami menyerahkan anak-anak kami dalam aktivitas mereka bersekolah melalui online. Tuhan Yesus memberi semangat berjuang bagi mereka. Tuhan Yesus beri kecerdasan dan kepintaran bagi anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua menyiapkan, menyediakan kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersukacita bagi jemaat yang Tuhan Yesus tambahkan usia 1 tahun kembali di dalam usia kelahiran mereka. Dan juga usia pernikahan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka, sertai mereka dengan usia panjang, dan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami menyerahkan Puri Bukit Depok ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masyarakat yang ada di mana kami tinggal, Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Bagi mereka yang terkena, khususnya COVID-19 saat ini yang melanda di Puri Bukit Depok, Tuhan Yesus menyertai, memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Kami yakin bahwa pemulihan terjadi bagi warga masyarakat yang terkena COVID-19. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terkecil, yang terendah ada di RT RW, desa, kelurahan, kecamatan di mana kami tinggal. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati dalam kerjasama mereka, dalam khususnya menangani COVID-19 saat ini. Vaksinasi sedang dilakukan di seluruh negeri Indonesia tercinta ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami menyerahkan para medis, dokter rumah sakit yang menangani COVID-19. Mereka ada di garda terdepan. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Khusus Jabodetabek 1, di mana kami ada berdomisili, Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan jemaat yang ada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, di mana kami boleh memberikan persembahan melalui kolekte secara pribadi ataupun perpuluhan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami berikan agar dapat dipakai untuk pelayanan di rumah doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami terus di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, sisa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai hidup kami dimanapun kami berada sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Melalui tutur kata, melalui pikiran, melalui tindakan kami semua. Agar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah,
persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menjaga, akan memelihara, akan melingkupi, akan melindungi jemaat sekalian, dan juga ibu bapak saudara yang melihat YouTube di pagi indah ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.